Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang mana pada sore hari ini kita bisa kembali meniti jalan ilmu syar'i yang memudahkan jalan seseorang untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mulai mempelajari hadis Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhbar fi Syarhi Jawami'il Akhbar, ta'lif Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah Syekh dari Syekh Saleh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, dan sangat cocok sekali ketika kita sudah selesai belajar hadis arba'in. Dan alhamdulillah kemarin teman-teman sudah selesai di kelas 1 hadis arba'in. Kita lanjutkan untuk membahas hadis yang berikutnya, yang insya Allah akan kita pelajari. Ada 99 hadis. Kira-kira selesai gak ini, Mas Arif? Selesai ya? Insyaallah. 99 hadis. Ya. Karena untuk teman-teman kelas 2 kemarin itu sampai hadis yang ke 60-an ya. Sampai 60-an. Tip. Untuk menyingkat waktu ikhwah, kita akan langsung membaca hadis dan syarahnya. Taib. Fa nurid min Mas Arif Setiawan bi an yaqra falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Qala al-mu'allif bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-hadithu al-awwalu an-niyatu wal ikhlasu an Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu An Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluhu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, muttafaqun alaih. Ya, tarjim. Hadis yang pertama, niat dan ikhlas, dari Umar bin Khattab, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, telah berkata, dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya dan semuanya akan dibalas dengan apa yang diniatkan. Barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya tersebut untuk Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya untuk dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya untuk yang dihijrahkan tersebut, muttafaqun alaih. Ya. Terus hadis tsani. Al-haditsu as-tsani. Ya, at-tahdhiru. At-tahdhiru minal bid'ah. Macamul bid'ah, bid'atun jamaknya apa? Bid'aun. Jadi bid'ah itu jamaknya adalah bid'ah. Bid'aun. Nah. Minal bid'ain. Iya, minal bid'ai, bagus. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu wa fi riwayati man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun, muttafaqun alaih.
Ya, tafadhal tarjim. Hadis yang kedua, peringatan dari ahli bid'ah. Ya, dari bid'ah. Dari bid'ah. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengerjakan suatu perkara yang tidak ada Assalamualaikum. yang tidak pernah diajarkan dari kami, dan dalam riwayat lain, barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak pernah diajarkan kami, maka ia tertolak. Muttafaqun alaih. Ya, terus hadani al-hadithani al-azimani yakhdulu fihima ad-dinu kulluhu usuluhu wa furu'uhu wa zahiruhu wawunya enggak ada. Astagfirullah. Ya. Usuluhu wa furu'uhu zahiruhu wa batinuhu fa hadithu Umarah mizanu lil a'mali batinati wa hadithu Aisyata mizanu lil a'mali zahirati. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fikum, Mas Arif. Naam. Fa'aqulu musta'inan billahi sa'ilan minhu at-taysir wa at-tashil. Fa'aqulu yang paling atas ya. Fa'aqulu musta'inan billahi sa'ilan minhu at-taysir wa at-tashil. Coba musta'inan limada mansub. Musta'inan limada mansub. Bapak Rohayadim. Hal, Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiqh. Fa'aqulu musta'inan billah sa'ilan. Kenapa nasab ya ikhwah? Ya, hal yang kedua, bagus. Sa'ilan minhu at-taysir. Mas Ragil. At-taysir, ma'i'rab at-taysir. Fa'aqulu musta'inan billahi sa'ilan minhu at-taysir. Apa Mas Ahmad? Mas Zadmiko? Nasab, bagus, Masya Allah, barakallahu fiqh. Kenapa nasab? Barakallahu fiqh, maf'ul bih. Ya, maf'ul bih dari mana? Maf'ul bih dari sa'ilan. Bagus. Maf'ul bih dari mana? Sa'ilan. Berarti sa'ilan di sini adalah isim fa'il yang beramalan seperti apa? Fi'ilnya. Iya. Sa'ilan minhu dalam keadaan apa? Meminta at-taysira, kemudahan. Wa tashila sama. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi ahlan. Al-hadisul awwalu walhamdulillah qad hafidna hadzal hadis ya min hadis arba'in an-nawawiyah ya an-niyatu wal ikhlasu an Umara ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluhu innamal a'malu binniyati. Ya. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ma nawa. Manawa di sini ma apa ikhwah? Ma mausul. Ya, bukan manafi tapi ma mausul. I'rabnya apa? I'rabnya ma mausul ini apa? Bapak Sri Hartono. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Kalau ma mausul
Berarti untuk mengi'rabnya pakai fi mahali. Fi mahali nasbin, kenapa? Bapak Eko Prasetyo, hal sahih fi mahali nasbin? Sahih. Hal hunaka jawabun akhar? Man indahu jawabun akhar? Bapak Dwinarjo. Likulli mri'in ma nawa. Ma di sini kedudukannya sebagai apa? Kenapa? Sebagai khobar. Ma di sini fi mahali raf'in sebagai khobar. Hal sahih, Mas Ismail. Fi mahali raf'in sebagai khobarnya. Au fi mahali nasbin, au fi mahali jarrin. Kenapa? Mubtada, mana khobarnya? Sibul jumlah yang? Iya, bagus, Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Jadi ma di sini adalah mubtada. Mana khobarnya? Likulli mri'in. Gitu ya. Di sini kan sibul jumlah didahulukan. Sibul jumlah didahulukan, maka dia menjadi apa? Iya, menjadi khobarnya. Ya. Innama di sini apa? Karena dia sudah batal dengan ma kan? Ma, maka di sini setelah innama itu adalah susunan mubtada khobar. Setelah innama susunan mubtada khobar yang khobarnya didahulukan likulli mri'in itu khobar, sedangkan manawa itu adalah apa? Mubtada'nya. Nah di sini bagus. Berarti likulli mri'in itu adalah fi mahali raf'in, sibul jumlah fi mahali raf'in sebagai apa? Khobarnya. Faman, man, faman kanat. Man di sini mana Pak Ihwa? Man syartiyah, bagus. Faman kanat, maka barang siapa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya lidunya karena dunia, yusibuha yang hendak ia raih, yang hendak ia cari, ya. Awim ro'atin yankihuha, atau wanita yang hendak ia nikahi. Ternyata ada orang yang berhijrah tapi niatnya untuk apa? Menikahi seorang wanita. Nah. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu apa? Menuju apa yang ia hijrah padanya. Ini enggak perlu disebutkan fahijratuhu ila ma fahijratuhu ila dunya wa mra'atin, tidak perlu. Kenapa? Karena rendahnya hal tersebut. Kalau tadi kan fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, disebutkan lagi kan ya? Disebutkan lagi. Ini tidak perlu sebutkan, cukup fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Demikian kembali ke mana? Ma. Kembali ke mana? Ma ila ma hajara ilaihi, kepada apa yang ia hijrah kepadanya. Gitu ya. Jadi enggak perlu disebutkan lagi karena rendahnya hal tersebut. Al-haditsus tsani, hadis yang kedua. Di sini ternyata mu'alif langsung membawakan hadis yang kedua karena dua hadis ini saling beriringan ya. Syartun li sihhatil a'mal. Ya. Syarat apa? Sahnya amalan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat
Qala Rasulullah SAW, man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu. Barang siapa yang mengada-ngadakan suatu perkara yang baru dalam urusan kami, ya, dalam perkara agama, ma laysa minhu, yang bukan bagian darinya. Wa fi riwayatin, dalam suatu riwayat, man amila amalan, barang siapa yang beramal dengan suatu amalan, laisa alai amruna, yang tidak ada perintahnya dari kami, fahuwa raddun. Raddun artinya adalah mardudun. Jadi di sini masdar, tapi maknanya adalah makna isim maf'ul. Ya. Hadanil hadisanil azimani. Dua hadis yang agung ini. Yadkhulu. Ini apa? Yadkhulu adalah jumlah fi'liyah sebagai apa? Kedudukannya? Khobarnya bagus. Yadkhulu fihi ma ad-dinu kulluh. Masuk pada kedua hadis tersebut ad-dinu kulluhu, agama seluruhnya. Usuluhu wa furu'uhu, baik yang usul maupun yang furu', yang pokok maupun yang cabang. Zahiruhu wa batinuhu, yang zahir maupun yang batin. Fahadisu Umar mizanun lil a'malil batinati. Maka hadisnya Umar ini adalah timbangan untuk amal-amal batin. Wa hadisu Aisyata mizanun lil a'malil zahirah. Sedangkan hadisnya Aisyah itu timbangan untuk amal yang zahirah. Ya, dilanjutkan bacanya Bapak Rohayadim. Ya, fadhal. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, fa fihi ma al-ikhlasu lil ma'budi wal mutaba'atu lir rasuli alladhani Bagus. huma syartun likulli qawli wa amalu dohirun wa batinin. Faman ahlasa amalahu Bagus. lillahi mutabi'an fi dzalika rasulullahi fahadal alladhi amaluhu makbulun. Ya, terus Waman faqada amroini bagus. au ahdahuma fa'amaluhu mardudun. Iya, bagus. Tafadhal tarjim. Di dalam dua hadis yang ikhlas ini, dalam kedua hadis ini, di dalam dua hadis ini keikhlasan terdapat keikhlasan di dalam lil ma'bud, kepada siapa? Kepada Allah yang ibadah yang diibadahi. Bagus. Dan mengikuti pada Rasulullah yang hadis keduanya, ya, Alladhani itu apa? Yang keduanya. Ini keduanya apa? Bapak Rohayadim. hadis itu Hadis atau yang lain? Apa Mas Arif? Alladhani yang keduanya. Iya, ikhlas dan mutaba'ah. Yang keduanya syarat untuk setiap perkataan dan perbuatan yang dohir maupun yang batin. Iya. Maka barang siapa yang ikhlas amalannya, yang mengikhlaskan amalannya karena Allah dan yang mengikuti di hal tersebut pada Rasulullah SAW, maka ini adalah
orang yang mengamalkan, Maka ini adalah yang amalannya yang amalannya makbul, makbul apa? diterima. Bagus. Dan barang siapa faqad, Fakoda artinya apa? Maksud Miko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Fakoda. Yafqidu. Ya, kehilangan. Bagus. barang siapa kehilangan dua perkara ini atau salah satu keduanya dalam amalnya, ditolak. Iya, Masya Allah, mumtaz. Bagus. Ya. Ya, fafihima, maka dalam dua hadis tersebut itu al-ikhlasu lil ma'bud, terdapat ikhlas kepada al-ma'bud, Allah yang diibadahi. Al-ikhlas kenapa rafa ya ikhwah? Sebagai mubtada. Bagus. Wal mutaba'atu rafa, karena ataf kemana? Al-ikhlas. Wal mutaba'atu lirrasul, dan juga terdapat mutaba'ah kepada Rasul. Jadi hadis pertama itu ikhlas, sedangkan hadis yang kedua adalah apa? Mutaba'ah. Alladani yang keduanya itu apa? Al-ikhlas wal mutaba'ah, gitu ya. Alladani yang keduanya itu ikhlas wal mutaba'ah. Huma keduanya syartun, itu adalah syarat likulli qaulin wa amalin, syarat setiap perkataan dan perbuatan, dohirin wa batinin, yang nampak maupun yang tersembunyi. Faman akhlasa a'malahu lillah, maka barang siapa yang mengikhlaskan amalan-amalannya karena Allah, muttabi'an, kenapa nasab? Muttabi'an, kenapa nasab? Coba Bapak Ismam, muttabi'an di sini kenapa nasab ya? Kita hafalkan ya, isim-isim yang dinasab dilihat dari ciri-cirinya. Dia itu masdar atau bukan, dia itu apa, berupa isim fa'il, apa isim maf'ul. Ciri-ciri dari apa? Maf'ul ajlih itu apa? Ciri-ciri dari maf'ul mutlak apa? Ciri-ciri dari hal apa? Ciri-ciri dari tamyiz apa? Ya. Ini kita lihat dari apa? Ciri-cirinya. Kenapa nasab? Bapak Eka Prasetya. Iya, bagus. Apa Ikhwa? Hal. Kenapa? Muttabi'an ini isim apa? Kalau di tasrif istilahi, tasrif datar itu. Isim apa Bapak Mahfud? Isim fa'il. Bagus. Dari apa? Ittaba ayat tabi'u muttabi'un. Bagus. Muttabi'an fi dzalika rasul. Coba ikhwah perhatikan kata rasul. Rasul ini i'rabnya apa? Rafa nasab atau jer? Bapak Dwi Narjo. Kenapa nasab? Maf'ul bih. Dari mana yang menasabkan? Maf'ul bih. Mana yang menasabkan? Biasanya yang menasabkan apa? Iya, yang menasabkan adalah muttabi'an. Bagus. Kalau kita di kelas 1 seringnya kan apa? Yang menasabkan kan fi'il ya. Nanti di kelas 2 ini akan banyak. Atau sering yang menasabkan adalah isim fa'il. Kayak tadi loh, sa'ilan. Sa'ilan minhu taisira wa tashil. Nah, di kelas 2 ini kita akan berlatih yang menasabkan maf'ul bih tidak hanya fi'il, tapi bisa isim fa'il. Bahkan juga sering nanti di sini masdar.
Ya, yang menasabkan maf'ul bih tidak hanya fi'il, bisa isim fa'il, bisa masdar nantinya. Ya. Muttabi'an fi dzalika Rasulullah, mengikuti dalam hal tersebut. Mengikuti siapa? Rasulullah. Ya, karena Rasul itu maf'ul bihnya dari muttabi'an, kan mengikuti. Mengikuti dalam hal tersebut siapa? Rasulullah. Lah kalau seperti ini dia ikhlas mutaba'ah fahadalladzi. Coba alladzi di sini i'rabnya apa? Mas kiri. Fi mahalli raf'in, kenapa? Ma wadifatuhu. Khobar. Mubtada'nya mana? Ya, bagus. Ini khobar berupa isim mabni, berupa isim mausul. Barakallahu fiik. Jadi dia bukan naatnya, tapi sebagai apa? Khobar. Maka ini adalah, maka ini adalah yang amalannya diterima. Fahadalladzi amal, ya. Amal di sini i'rabnya apa coba? Amal ini i'rabnya apa, Mas Ragil? Kalau tadi hada mubtada, alladzi khobar, sedangkan amal ini apa? Hada mubtada, alladzi itu apa? Khobarnya. Alladzi ini termasuk isim apa? Mausul ya, isim mausul. Badal. Yakin? Kalau badal itu kan biasanya isim isyarah. Hada, hadi. Setelah isim isyarah, isim ma'rifat, badal biasanya. Nah, ini i'rabnya apa ini? Coba Mas Abid. Mas Abid Ridho. Ya. Ya, apa? Siapanya? Oh, sini ke belakang. Oh, ya. Saya kira udah ketemu ya jawabannya ya. Apa nih Pak Arsad Hartono ini? Maf'ul bih. Mana yang menasabkan? Adakah yang menasabkan isim fa'il atau masdar atau fi'il? Coba Bapak Mahfud. Apa? Mubtada, khabarnya mana? Maqbulun, bagus. Jadi amal di sini mubtada, ya. Amalu mubtada dan maqbulun apa? Khabarnya. Mubtada khabar namanya jumlah apa? Jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah inilah yang menjadi silah mausul, ya ikhwah. Gitu ya. Jadi silah mausul itu tidak hanya jumlah fi'liyah. Silah mausul itu yang sambungannya isim mausul itu loh. Paham ya? Silah mausul itu adalah sambungan dari isim mausul. Setelah isim mausul berarti apa? Silah mausul. Nah, silah mausul itu terkadang bisa jumlah fi'liyah. Bisa apa? Jumlah ismiyah. Bisa nggak sibul jumlah? Bisa nggak? Bisa. Alladzi fi dari bisa. Bisa jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, bisa apa? Sibul jumlah. Nah, karena ini kita tahu ada isim mausul. Oh, ini kalau setelah isim mausul kok isim apa?
setelah isim mausul kok ada isim, ini indikasi bahwasannya silah mausulnya adalah jumlah ismiyah. Saya ulangi ya. Setelah isim mausul ada apa? Isim, maka indikasi bahwasannya apa? Silah mausulnya jumlah ismiyah. Beda kalau setelah isim mausul fi'il. Setelah isim mausul apa? Fi'il. Maka silah mausulnya apa? Jumlah fi'liyah. Kalau setelah isim mausul itu ternyata huruf jar, maka silah mausulnya apa? Sibul jumlah. Nah, apa i'rab dari jumlah ismiyah ini? Apa i'rabnya Mas Ahmad? Iya, bagus. La mahala laha minal i'rab. Jadi jumlah ismiyah yang jatuh sebagai jumlah yang jatuh sebagai silah mausul itu tidak punya i'rab. Nanti insya Allah dalam kitab mulakhas akan kita pelajari jumlah apa saja yang ada i'rabnya dan jumlah apa saja yang tidak ada i'rabnya. Gitu ya. Waman, kita lanjutkan. Waman faqada, dan barang siapa kehilangan. Al-amraini. Ini nasab ya. Nasab kenapa ya? Maf'ul bi. Barang siapa yang kehilangan dua perkara itu, jadi enggak ikhlas, enggak mutaba'ah. Au ahadahuma. Ahada nasab kenapa? Atof. Atau ke amraini ya. Atau salah satu keduanya, hilang ikhlasnya atau hilang mutaba'ahnya. Fa'amaluhu. Nah, fa'amaluhu ini adalah jawab syarat. Dari apa? Man syartiyah itu ya. Dari man syartiyah. Nah, man syartiyah. Nah, jawab syaratnya ini berupa apa? Berupa jumlah ismiyah. Fa'amaluhu mardudun. Amal mubtada, mardud sebagai apa? Khobarnya. Kalau jawab syaratnya itu berupa jumlah ismiyah, maka apa? Jawab syaratnya wajib ada fa-nya. Ini ya. Itu sudah rumus atau kaidah. Jika jawab syarat itu jumlah ismiyah, maka apa? Wajib ada fa-nya. Wajib ada fa-nya. Beda kalau jawab syaratnya jumlah fi'liyah, itu tidak wajib nanti. Tergantung apa kondisi. Ya, dilanjutkan bacanya. Dilanjutkan bacanya. Setelah Bapak Rohayadim berarti Bapak Mahfud. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimahullahu ta'ala. Dakhala dakhilun dakhilun fi qauli Ya, fi qaulillahi ta'ala faqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Wal jami'ul lil wasfaini dakhilun fi qaulihi ta'ala wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin.
bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya, bagus, barakallahu fikum. Diterjemahkan. Dari dakhila fi qoulihi ta'ala wa qadimna Wa dakhila dan kami datangkan dan kami perlihatkan ila kepada apa-apa amilu yang mereka lakukan, yang mereka amalkan. Bagus, mereka lakukan dari amal-amal, bagus. maka kami menjadikannya habaan mansura. Habaan apa? Debu. Bagus. Mansura, Debu yang berterbangan. Bagus. Terus Dan semuanya memiliki sifat sifati, wal jami' dan yang mengumpulkan dua sifat, menyebutkan masuk ke dalam firman Allah Ta'ala, dan barang siapa membaguskan, Oman ahsanu, dan barang siapa yang lebih baik. Lebih baik apanya? barang siapa lebih baik dinan agamanya dari siapa-siapa yang berislam, yang berserah diri, wajahahu, wajahnya, yang berserah diri ikhlas, ya, yang dengan berserah diri ikhlas kepada Allah, dan maka dan dia adalah muhsin, orang-orang yang muhsin, orang yang berbuat kebaikan. Iya. Bala tidak bala yang menyerahkan dirinya kepada Allah, dan dia adalah orang yang berbuat kebaikan, dan maka untuknya pahalanya di sisi Robnya, dan mereka tidak takut atasnya, dan mereka tidak bersedih hati. Iya, bagus, barakallahu fikum. Dakhila, kenapa dakhila? Kenapa nasab? Dakhila di sini apa? Dia adalah dhorof, ya. Sehingga bacanya dakhila. Fi qoulihi ta'ala wa qadimna, dan kami datangkan, kami perlihatkan, ila ma'amilu, kepada apa yang mereka amalkan, min amalin, dari amalan, kami perlihatkan, ya. Faja'alnahu haba'an mansura.
Faja'alnahu. Coba ikhwah. Hu di sini i'rabnya apa? Hu i'rabnya apa? Mas Arif. Sebagai maf'ul bih. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Faja'alnahu haba'an. Bapak Rohayadim. 5 ada mansub haba'an. Ya, bagus. Maf'ul bih ke 2. Masya Allah. Barakallahu fiik. Mansura. Kenapa nasab? Bapak Mahfud. Naat. Bagus. Menjadikan debu yang berterbangan. Ya. Menunjukkan bahwasanya amalannya sia-sia. Wal jami'u lil wasfaini, dan yang mengumpulkan 2 sifat. 2 sifat itu apa maksudnya? 2 sifat itu adalah ikhlas dan mutaba'ah, ya. Dakhila fi qawlihi ta'ala, termasuk dalam firman Allah Ta'ala, wa man ahsanu dinan. Wa man ahsanu dinan. Kenapa nasab? Kenapa nasab? Bapak Dwi Narjo. Kenapa nasab? Mas Jatmiko. Tamyiz, Masya Allah, bagus. Barakallahu fikum. Apa ya? Tamyiz. Ya, jadi sering sekali tamyiz itu jatuh setelah isim apa? Tafdhil, bagus. Waman ahsanu, dan siapakah yang lebih baik? Lebih baik apanya? Kan belum jelas. Ya kan? Belum jelas, butuh penjelas. Lebih baik apanya? Dinan, yang lebih baik agamanya. Mimman, daripada orang yang aslama wajhahu lillah, yang ikhlas menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Jadi mimman aslama wajhahu. Mimman aslama wajhahu itu adalah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Berarti ini ikhlas ya. Aslama wajhahu lillah itu ikhlas. Wa huwa muhsinun. Ini adalah apa? Muttaba'ah, ya, muttaba'ah. Wa huwa muhsinun. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Sedang dia apa? Mengerjakan kebaikan. Dianggap kebaikan ketika mutaba'ah. Dalam ayat yang lain juga sama, ihwah. Bala. Bala, tidak. Ya. Man aslama wajhahu lillah, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, wa huwa muhsinun, dan dia berbuat baik, falahu ajruhu. Ajruhu kenapa rafa ya ikhwah? Kenapa rafa ini, Mas Ahmad? Apa? Mubtada. Ya, bagus. Mubtada. Falahu, lahunya apa? Khobarnya. Bagus, barakallahu fiik. Falahu ajruhu, maka baginya pahalanya inda rabbihi, di sisi Rabbnya. Wala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut pada mereka. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak pula bersedih hati. Bagus, barakallahu fiik. Ini dalilnya apa? Ikhlas dan mutaba'ah. Dilanjutkan Bapak Eko Prasetyo. Oke, tafadhal. Amma niyatu fahyal qasdu lil amali
taqarruban ila Allah wa taliban wa maradatihi wa sawabihi wa yadkhulu fi hadha niyyatul amali wa niyyatul ma'mulun bih ma'muli bih. Bagus, barakallahu fiik. Tarjim. Dan adapun niat, Bagus. dia adalah maksud pada amal, Lil amal, maksud untuk beramal, Bagus. mendekatkan diri kepada Allah dan mencari ridho dan pahala dari Allah. Dan termasuk di dalam ini adalah niat beramal dan niat ma'muli bi. Niat yang diamalkan dengannya. Dan niat yang diamalkan dengannya. Ya, bagus. Barakallahu fikum. Amman niyatu, sekarang kita bahas satu persatu niat ya dan mutaba'ah. Amman niyatu fahiyal qasdu, maka dia adalah apa? Maksud, tujuan. Maksud tujuan lil amal, untuk beramal. Taqarruban, kenapa nasab ini? Taqarruban kenapa nasab? Bapak Eko. Taqarruban limada mansub. Dilihat dari ciri-cirinya. Taqarruban itu apakah taqarruban di tasrif istilahi? Tasrif istilahi, dia termasuk apa? Masdar ya? Masdar kan? Taqarruban dalam tasrif istilahi itu adalah termasuk apa? Masdar. Dia bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, bukan sifat musyabbah. Kalau ada masdar yang dinasab, ya kan? Masdar nasab itu dia sebagai apa? Apakah maf'ul mutlak, ataukah maf'ul li ajli, atau hal, atau tamyiz? Kalau hal biasanya masdar atau bukan? Bukan. Kalau maf'ul mutlak biasanya apa? Masdar bukan? Masdar, tapi ada fi'il sebelumnya. Fi'il yang semakna sebelumnya ya. Ya. Ini enggak ada kan? Apalagi? Maf'ul li ajlih. Iya, maf'ul li ajlih biasanya apa? Masdar atau bukan? Masdar. Masdar ya? Masdar. Masdar yang bermakna apa? Fi'. Bermakna li ajlih. Li ajlih itu berarti karena atau untuk. Ya, bagus. Barakallahu fiik. Ini adalah apa? Maf'ul li ajlih. Jadi niat itu adalah maksud beramal untuk mendekatkan diri kepada Allah. Biasanya maf'ul li ajlih itu kan kita terjemahkan untuk atau karena atau apa lagi? Agar gitu ya. Namanya li ajlih. Li ajlihi. Wa talaban, kenapa nasab? Ataf, bagus. Limardatihi wasawabihi, mencari ridhonya dan pahalanya. Fayadkhulu fi hadha niyah. Nah, niyah. Coba niyah di sini i'rabnya apa? Fayadkhulu fi hadha niyah. Niyatu, niyati atau niyata, Bapak Ismam. Ya, Rafa. Kenapa Rafa? Fa'il dari fi'il mana? Iya, yadkhulu. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Fayadkhulu fi hadha niyatul amal.
Maka masuk dalam hal ini apa? Niatul amal. Bagus ya fa'ilnya. Wa niatul ma'muli bihi. Niatul amal itu apa? Niatul amal itu dia menentukan amalan apa? Salat wajib atau salat rawatib. Gitu ya. Itu niatul amal. Dia puasa apakah puasa Senin Kemis atau puasa Ayamul Bid ya, atau puasa Daud, ini namanya niatul amal, menentukan jenis amalan. Sedangkan niatul ma'muli bi itu apa? Ikhlas atau enggak? Karena siapa? Niatul ma'mul itu apa? Dia ikhlas karena siapa? Ikhlas atau tidaknya ya. Jadi niatul amal itu adalah jenis amalannya, sedangkan niatul ma'muli bi itu ikhlas tidaknya kan gitu. Dilanjutkan bacanya Bapak Dwi Narjo. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala amaniyatul amali fala tasihu taharatu bi anwa'iha wala salatu waz zakatu was saumu wal hajju wa jami'ul ibadati illa bisidqiha Ila bi qasdiha wa niyatuha biqasdiha wa illa biqasdiha wa niyatiha. bagus. Fayanwi tilkal ibadata al muayyanata. Bagus. Wa idza kanat al ibadatu tahtawi ala ajnasin wa anwa'in as-salati minhal fardu wan naflul muayyanin wan naflul mutlaqu wal mutlaqu minhu Fal mutlaqu minhu yakfi fihi anna yanwiya salata wa ammal muayyanu min faradi au naflil muayyanin au naflin muayyanin kawitrin au rotibatin bagus. fala buddha ma'aniyati salati anna yanwiya dhalikal muayyana Bagus. wa hakadha baqiyatul ibadati. Iya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Tafadhal tarjim. Adapun niat amal maka tidak sah toharoh dengan macam ini, Bi anwa'iha dengan jenis-jenisnya. dengan jenis ini jenisnya dan sholat dan zakat dan puasa dan haji dan semua ibadah-ibadah kecuali dengan maksud dan niatnya. Maka meniatkan hal tersebut untuk ibadah yang muayyan, Ibadah yang tertentu. ibadah tertentu, dan jika ibadah mencakup atas jenis-jenis dan macam-macam seperti sholat, di antaranya fardu, dan sunnah yang muayyan yang jelas, Ya. dan sunnah mutlak, Ya. dan mutlak di antara mutlak mencakup padanya Yakfi, cukup. mutlak padanya cukup padanya Anyan miyas sholah, cukup meniatkan. cukup meniatkan salat. Dan adapun hal tertentu seperti dari fardu dan sunnah yang muayyan, seperti witir atau Rawatib.
witir atau rawatib, maka harus bersama niat sholat yang diniatkan hal itu yang muayyan, yang tertentu. Dan demikian ini ibadah-ibadah yang lain. Iya, ibadah-ibadah yang lainnya. Bagus, barakallahu fikum. Ya, amma niatul amal, adapun niatul amal, fala tasihhu thaharatu bi anwa'iha, maka tidak sah taharah dengan macam-macamnya, wala salatu, dan tidak sah pula salat, gitu ya. Tidak sah pula salat, was zakat, was shaum, wal haju, wa jami'ul ibadati, dan seluruh ibadah, illa bi qasdiha wa niyatiha, kecuali dengan memaksudkannya, kecuali dengan apa? Niatnya dan niatnya. Fayanwi tilkal ibadatal muayyanata, maka meniatkan ibadah tertentu tersebut. Ibadah apa? Muayyan, ibadah tertentu tersebut. Wa idza kanatil ibadatu, dan apabila ibadah tahtawi, itu mencakup ala ajnasin wa anwa'in, mencakup jenis-jenis dan macam-macamnya, banyak jenis dan macamnya ya. Kasolati, seperti solat contohnya. Minha, diantaranya, diantara solat ada apa? Al-fardu. Al-fardu ini kenapa rofa? Mubtada. Ada solat. Wa naflul muayyanu, ada solat yang apa? Sunnah muayyan, sunnah yang tertentu. Ada yang apa? Wa naflul mutlaqu, ada salat sunnah mutlak. Fal mutlaqu minhu, dhamirhu kembali ke mana? Kalau salat enggak, salat kan muannas. Apa, Mas Arif? Fal mutlaqu minhu, fal mutlaqu minal mutlaq itu. Dhamirhu kembali ke mana? Apa Mas Ahmad? Iya, bagus, naflu. Fal mutlaqu minhu, fal mutlaqu minan nafli, kan gitu. Maka yang mutlak dari salat sunnah, ya, salat sunnah mutlak, fal mutlaqu minhu, maka salat sunnah mutlak, yakfi fihi an yanwiyas salata, maka cukup meniatkan salat. Yang penting salat sunnah 2 rakaat. Kan gitu. Tidak perlu meniatkan tahiyatul masjid atau rawatib, qabliyah, ba'diyah. Itu namanya salat sunnah mutlak. Kita bebas memperbanyak. Puluhan, ratusan, ribuan mungkin? Ribuan. Salat sunnah apa? Mutlak. Wa ammal muayyanu, adapun yang muayyan, yang tertentu, min fardin, dari apa? Yang wajib. Au naflin muayyanin, atau sholat sunnah yang tertentu, seperti apa? Witir dan rawatib. Fala budda ma'aniyatis sholah, maka harus bersama niat sholat, harus ada apa? Anyan wiyat dalikal muayyan, harus meniatkan yang tertentu tersebut. Meniatkan sholat apa? Gitu ya. Karena apa? Muayyan. Wa hakada, dan demikianlah baqiyatul ibadati, ibadah-ibadah yang lainnya. Ini ya ikhwah makna dari niatul amal. Niatul amal itu kita apa? Harus menentukan ini puasa apa, ini sholat apa. Harus jelas niatul amal. Karena apa? Jumlah rakaatnya sama, ya, waktunya juga sama. Yang membedakan apa? Niatnya. Ya, dilanjutkan Mas Ahmad, tafadhal. Wala budda aidan an yamizal adatu anil adata anil ibadati. Famathalan al-iqtisalu yaqa'u nadhafatan
au tabarrudan wa yaqa'u 'anil hadatsil akbari wa 'an ghuslil mayyiti walil jum'ati wa nahwiha fala budda an yanwiya fihi raf'al hadathi Bagus. au zalikal ghuslil Audalika. au zalikal ghuslal mustahabba Bagus. wa kadzalika yakhrujul Wa insanu kadzalika wa kadzalika yukhrajul insanu yukhrijul ad-darahima masalan bagus lizakati au lil kafarati au lin nazari bagus au lis sadaqatil mustahabbati au hidayatan au au hidayatun au hadiyatin bagus fal ibratu fi dzalika kullihi ala niyati. iya bagus ya terjemahkan Dan tentu juga jika ya misal wala budda aidan wala budda itu apa tentu saja dan harus juga jika an yumayyaza an yumayyaza ing mayyaza membedakan tamyiz itu bisa bermakna apa pelengkap penjelas atau apa pembeda mayyaza yumayyizu tamyizan pembeda dan harus juga jika membedakan adata. Kalau di sini tidak ada fa'ilnya berarti kita baca an yumayyazal adatu. Membedakan. Tapi kalau kita anggap ada fa'ilnya berarti an yumayyizal adata kan gitu. An yumayyizal adata dan membedakan mengulangi apa ada? kebiasaan iya. Kebiasaan dari ibadah. Maka contoh mencuci, membersihkan, mandi. Ya, betul. Seperti mandi, waqa'a. Mandi untuk mandi yang terjadi untuk membersihkan dan tabarrudan atau mendinginkan dan terjadi dari hadas yang besar. Ya, terjadi karena hadas yang besar. Terus bagus. Dan dari memandikan mayit. Bagus. Dan mandi untuk sholat Jumat. Masya Allah, bagus. Wa nahwiha dan semisalnya dan lain-lain. Maka harus jika berniat di dalamnya untuk mengangkat hadas atau mandi yang diwajibkan, yang disunahkan. Ya. Maka dan demikian itu manusia mengeluarkan
dirham dirham seperti zakat atau untuk kafarat atau untuk nazar atau untuk sedekah yang dianjurkan yang sunnah atau untuk hadiah. Maka kejadian fal ibratu maka yang jadi ibrah, jadi patokan, maka yang menjadi patokan dalam hal itu semuanya atas niat. iya, Masya Allah, mumtaz, barakallahu fikum. Wala budda aydan an yumayyizal adata anil ibadati, dan harus juga apa, membedakan adat kebiasaan dari ibadah. Ini fungsi niat. Di antara fungsi niat adalah membedakan kebiasaan dengan ibadah. Famasalan, maka contohnya al-iktisalu yaqa'u nadhafatan. Coba nadhafah ini kenapa nasab, Mas Abid Ridho? Ya, bagus, maf'ul li ajli, mumtaz. Ya, famasalan iktisal yaqa'u nadhafatan, mandi karena apa? Untuk membersihkan, au tabarrudan, mandi untuk mendinginkan badan, gitu ya, tabarrudan. Wa yaqa'u anil hadasil akbari, ada mandi yang terjadi itu karena apa? Karena hadas besar, mandi besar. Atau mandi karena apa? Wa an ghuslil mayyit, mandi setelah memandikan apa? Mayyit, jenazah. Walil jumu'ah, mandi Jumat. Wa nahwiha, dan lainnya. Fala budda an yanwiya fihi raf'al hadasi, maka harus meniatkan padanya apa? Mengangkat hadas. Au dalikal ghuslal mustahabba, atau meniatkan apa? Meniatkan apa? Mandi yang sunnah tersebut. Jadi beliau berpendapat ya seperti mandi setelah memandikan jenazah, mandi Jumat, itu hukumnya sunnah. Menurut beliau ya. Jadi dibedakan mandi wajib, mandi sunnah, dan mandi kebiasaan. Sama ya, sifatnya sama. Yang bedakan apa? Niatnya. Wa kadzalika yukhrijul insanu darahima masalan, demikian pula seseorang mengeluarkan uangnya, uang dirhamnya contohnya. Dia keluarkan itu dalam rangka apa? Li zakati, apakah untuk zakat? Aulil kafarat, untuk kafarah, ya. Untuk kafarah. Aulin nadri, atau untuk menunaikan nazar, kalau sembuh dia bernazar, kalau sembuh nanti akan sedekah. Auli shadaqatil mustahabbati, sedekah yang dianjurkan, yang sunnah. Au hadiyatin, ada yang dia mengeluarkan untuk apa? Hadiah. Fal ibratu fi dzalika kulli, maka yang menjadi ibrah, jadi patokannya dalam hal itu semua adalah apa? Alan niyah. Berdasarkan apa? Niatnya. Ini fungsi yang kedua dari niat. Kalau fungsi pertama tadi apa? Membedakan satu amalan yang satu dengan yang lainnya. Membedakan ini sholat apa, membedakan puasa apa, gitu ya. Ini fungsi apa? Tamyisul. Jadi fungsi niat yang pertama adalah tamyisul ibadati ba'dhiha min ba'din. Membedakan antara ibadah yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan fungsi niat yang kedua adalah tamyisul adah anil ibadah. Membedakan mana yang kebiasaan, mana yang ibadah. Tamyisul ibadati anil adah. Ini dua fungsi utama niat.
Sehingga ya ikhwah, ya betapa banyak apa seseorang itu ya karena dia menghadirkan niat, maka banyak yang adatnya, kebiasaannya bernilai ibadah. Betapa banyak ada kebiasaan itu bernilai ibadah karena apa? Niat. Sebaliknya betapa banyak ibadah yang hanya seperti adat, seperti kebiasaan. Karena apa? Tidak menghadirkan niat. Ya, seperti orang yang sholatnya rubuh-rubuh gedang, ya, temannya sholat ya sholat, puasa ya puasa gitu ya. Karena kebiasaannya dia puasa ya puasa, tapi lupa tidak menghadirkan niat. Jadi apa? Kebiasaan jadi ibadah karena menghadirkan niat. Sebaliknya, suatu ibadah itu cuma dianggap kebiasaan karena tidak menghadirkan niat. Itu betapa tingginya kedudukan dari niat. Ada pertanyaan ya ikhwah? Nanti ada lagi nih, ada niat dalam apa? Dalam khilah, dalam bai'ul ainah. Ya, sampai sini ya, Wah. Nanti kita lanjutkan ya. Pada maghrib nanti kita lanjutkan untuk yang muhadasahnya ya. Tugasnya menghafalkan 2 hadis ini. Besok minggu depan disetorkan. Minggu depan disetorkan. Besok Ahad sudah selesai PPKM-nya? Hah? Selesai belum? Belum ada kabar ya. Ya. Ya, demikian ya, Wah, kita istirahat dulu, nanti kita lanjutkan untuk muhadasahnya ba'dal maghrib. Muhadasah sampai dars yang ke-15 ya. Dars yang ke-15.